Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi pajak kendaraan bermotor. Adapun anggota kelompok kami yaitu Adelia Della Vita, Dias Pratama Putra, Eva Amanda Agustina, Firstiana Dita Putri Ayu, dan Fitriana Dwi Chandra. Pengertian pajak kendaraan bermotor. Pengertian pajak kendaraan bermotor telah didefinisikan dalam pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PKB adalah pajak yang dikenakan ke seseorang atau suatu badan atas kepemilikan atau kepenguasaan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sendiri yaitu seluruh kendaraan beroda 2 atau lebih yang digunakan di seluruh jalan darat dengan mengubah suatu energi menjadi tenaga gerak, termasuk jenis-jenis kendaraan alat-alat besar dan alat-alat berat. Selanjutnya, sejarah pajak kendaraan bermotor yang akan dijelaskan oleh Eva Amanda. Sejarah pajak kendaraan bermotor. Jadi, pajak kendaraan bermotor memiliki sejarah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yaitu ditetapkan bahwa pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak kendaraan di atas air atau PKAA itu digabungkan. Lalu tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu diadakannya pemisahan secara tegas antara pajak kendaraan bermotor dengan kendaraan atas air. Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air tidak mutlak ada pada seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan jenis pajak provinsi. Untuk itu, apabila suatu provinsi ingin mengenakan pajak kendaraan bermotor, harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang menjadi dasar hukum. Selanjutnya, untuk dasar hukum pajak kendaraan bermotor akan dijelaskan oleh Adelia. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor. Berikut beberapa dasar hukum pajak kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi mengenai PKB. Yang keempat, Permendagri Nomor 2 Tahun 2006. Yang kelima, Permendagri Nomor 72 Tahun 2016. Dan yang keenam, Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB. Selanjutnya, untuk objek dan wajib pajak kendaraan bermotor akan dijelaskan oleh Fitriana. Objek dan wajib pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 sampai GT7. Objek pajak terkecuali satu, kereta api. Yang kedua, kendaraan yang digunakan untuk pertahanan keamanan negara. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perwakilan negara dengan azas timbal balik. Dan yang keempat, kendaraan milik pabrikan yang hanya dijadikan pameran dan itu tidak dijual. Sedangkan pengertian wajib pajak sendiri adalah orang atau pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Selanjutnya, masa pajak yang akan dijelaskan oleh Adelia.
masa pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dikenakan masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan motor tersebut. Selanjutnya, ketetapan pajak kendaraan bermotor yang akan dijelaskan oleh Eva Amelia. Ketetapan pajak kendaraan bermotor. Penetapan dan ketetapan pajak itu berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernurlah yang menetapkan pajak kendaraan bermotor. Lalu surat tagihan pajak daerah. Gubernur dapat menerbitkan STPD jika pajak kendaraan bermotor dalam 1 tahun tidak atau kurang berjalan. Selanjutnya, untuk pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Untuk pembayaran PKB itu yang terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. Pembayaran dilakukan ke kas negara dan biasanya itu dibayarkan ke tempat-tempat yang sudah ditunjuk sesuai dengan kebijakan suatu provinsi. Biasanya itu ke bank atau ke kantor perpajakan. Sedangkan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor, jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah melewati kurun waktu yang telah ditentukan, biasanya setelah lewat dari 30 hari, itu maka petugas yang ditunjuk akan melakukan penagihan dengan menerbitkan surat keterangan pajak kendaraan bermotor dan surat tagihan pajak daerah. Untuk dasar pengenaan dan tarif pajak kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor itu berdasarkan pada nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. NJKB itu adalah harga yang kita dapatkan ketika kita membeli suatu kendaraan bermotor. Untuk tarifnya sendiri itu berbeda-beda. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, dikenakan tarif 1-2%. Namun, untuk jika seseorang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1, maka kendaraan bermotor yang kedua, ketiga, dan seterusnya akan dikenakan tarif progresif sebesar 2-10%. Untuk kendaraan umum, ambulans, damkar, kendaraan pemerintah, dan kendaraan TNI Polri dikenakan tarif sebesar 0,5-1%, dan untuk alat-alat besar dan alat-alat berat sebesar 0,1-0,2%. Untuk mengetahui besaran pajak yang harus kita bayar, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus penghitungan PKB. Rumus menghitung PKB itu adalah hasil dari perkalian antara NJKB dikali dengan bobot dikali dengan persentase pajak. NJKB tadi itu adalah nilai jual kendaraan bermotor, bobot itu adalah nilai kerusakan yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang kita miliki. Biasanya dalam bentuk koefisien itu 1-1,3, berbeda-beda tergantung jenis kendaraan bermotornya. Namun kalau untuk kendaraan bermotor roda 2 itu nilainya 1. Dan untuk persentase pajaknya itu berbeda-beda sesuai kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya, seperti pada slide sebelumnya. Selanjutnya, bea balik nama kendaraan bermotor yang akan dijelaskan oleh Fitriana. Bea balik nama kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, di mana pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian antara dua pihak atau perbuatan sepihak. Bea balik nama kendaraan bermotor yang pertama ada objek pajak. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor itu sendiri. Dan yang kedua, subjek dan wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu pihak-pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor itu.
Untuk tarif pajak bea balik nama, yang pertama ada BBNKB pertama atau baru sebesar 12,5% dari nilai jual kendaraan bermotor. Yang kedua ada BBNKB kedua atau seterusnya atau bekas sebesar 1% dari nilai jual kendaraan bermotor. Untuk alat berat dan alat besar, yang pertama ada penyerahan pertama atau baru sebesar 0,75%. Yang kedua ada penyerahan kedua seterusnya ataupun bekas sebesar 0,075%. Selanjutnya untuk keberatan, banding, penghapusan, dan sanksi kendaraan bermotor yang akan dijelaskan oleh Dias Pratama. Keberatan, banding, dan penghapusan. Keberatan yaitu upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila mereka merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah. Menurut pasal 103 ayat 1 Undang-Undang PDRD, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas keluarnya surat keterangan pajak daerah seperti surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Berikutnya yaitu banding, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagih pajak atau terhadap keputusan. Proses banding pajak ini dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berikutnya yaitu penghapusan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang ada dalam surat keterangan pajak atau SKP atau surat tagihan pajak atau STP. Selanjutnya itu ada sanksi. Sanksi terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, yaitu berupa bunga, pengenaan kenaikan, dan denda. Yang mana yang pertama itu pengenaan bunga sebesar 2% dan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar, dan sanksi pidana, sanksi denda. Sanksi denda ini dihitung dari berapa lama keterlambatan yang terjadi. Jika wajib pajak terlambat 1 hari saja, maka denda yang dihitung adalah keterlambatan selama 1 bulan. Berikutnya itu sanksi pidana. Menurut undang-undang, ada 3 macam sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Undang-Undang KUP pasal 39 ayat 1, kurungan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami untuk materi pajak kendaraan bermotor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi pajak kendaraan bermotor. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.